Reading kali ini berasal dari seseorang yang merasakan koneksi kuat secara mendalam. Energi ini bisa saja energimu atau energi orang yang sedang berdealing denganmu. Bisa jadi, energi ini menceritakan perasaan yang sama-sama sedang kalian berdua rasakan. Kamu tidak bisa menghindari koneksi ini karena terasa kuat dan mendalam walaupun tidak terjadi komunikasi intens. Kamu tahu kalian berdua memiliki koneksi jiwa yang kuat. Kedekatan tidak biasa yang kamu rasakan sangat berbeda dengan jenis koneksi lain yang pernah kamu rasakan. Selalu ada perasaan pernah bertemu dengannya atau pernah kenal dengannya, seakan-akan kalian berdua pernah akrab di suatu tempat. Sangat sulit melupakan apapun tentang orang yang berdealing denganmu, seakan-akan dia hadir sudah ditakdirkan bagaimanapun keadaannya. Tidak bersama, tidak berkomunikasi, berjauhan, atau berbeda planet sekalipun, kalian berdua seperti sudah ditakdirkan untuk memiliki ikatan batin. Tidak ada yang bisa menolak koneksi ini, walaupun kamu atau orang yang berdealing denganmu berkali-kali mencari penjelasan dalam logika. Kamu yang menyimak reading ini mungkin pernah bertemu dengan keluarga jauh yang jarang sekali bertemu. Tetapi saat bertemu terasa sangat akrab karena merasa masih memiliki ikatan darah yang sama. Seperti itulah perasaanmu pada orang ini. Kamu merasa memiliki ikatan dengannya. Seperti itulah perasaanmu pada orang ini. Kamu merasa memiliki ikatan dengannya. Beberapa kali kamu mendapat keyakinan tentang orang yang terkoneksi denganmu ini. Misalnya, kamu bermimpi tentang kalian berdua yang terasa sangat jelas. Atau kamu mengalami beberapa kali deja vu yang berkaitan dengannya, atau tiba-tiba kamu mengalami kebangkitan spiritual. Beberapa yang menyimak mendapat pemahaman-pemahaman baru dari berbagai arah. Pemahaman-pemahaman itu tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya tetapi bisa dengan mudah dipahami secara mendalam. Ibaratnya, pertemuan dan terkoneksi dengan orang yang sedang kamu pikirkan ini, membawamu menemukan kepingan-kepingan hidup. Beberapa kali kamu akhirnya bisa menyelesaikan teka-teki dalam hidupmu. Contohnya, kamu sudah lama kesulitan mencari di mana jalan tetap pencarian pentakel. Namun sejak kehadiran orang yang berdealing denganmu ini, jalan itu terbuka sedikit demi sedikit. Contoh lainnya, pertemanan dengan beberapa orang mendapat penjelasan mengapa kamu harus menjauhi beberapa orang. Atau luka batin dari pola asuh orang tua yang meninggalkan luka tiba-tiba sembuh karena kamu mendapat pemahaman mendalam mengapa hal itu harus terjadi. Kamu bisa merasakan jiwamu berkembang dan tumbuh mendewasa. Kamu mulai bisa menyatu dengan ritme antara negatif dan positif dalam kehidupan ini. Cakra jantungmu juga terbuka akan hal-hal yang baru, seperti memahami tentang menyembuhkan luka hati sendiri dengan cara memaafkan. Atau akhirnya bisa menemukan sumbatan-sumbatan yang selama ini menutupi cakra jantungmu. Kamu menjadi lebih manusiawi dibandingkan diri lamamu. Sebaliknya, apa yang terjadi pada orang yang sedang terkoneksi denganmu ini? Pertemuan denganmu jelas membuatnya terpesona dan tertarik. Dia merasakan getaran perasaan suka mendalam padamu. Dia juga melihat kamu berbeda dari orang lain yang pernah ditemuinya. Tetapi cakra jantungnya masih tertutup rapat, tidak seperti kamu yang bergerak dan tumbuh ke arah spiritual. Dia tidak memahami makna koneksi mendalam yang dirasakannya padamu. Apapun tentang koneksi jiwa yang mendalam tidak ada dalam logikanya. Dia terbiasa mengikuti hasrat tubuhnya yang merasakan getaran-getaran hasrat ragawi. Contohnya kecantikanmu, atau kemandirianmu, atau ketenanganmu membuatnya jatuh cinta. Getaran-getaran itu yang membuatnya merasakan ketertarikan kuat padamu, padahal jiwanya lah yang bergetar saat melihatmu. Orang yang berdealing denganmu ini menilai caranya menyukaimu melalui hal-hal seperti itu, artinya dia selalu mencari jawaban dari logika bukan merasakan emosinya sendiri. Paling sering perasaannya mengambang dalam hayalan yang menguasainya, dia sering menghayalkanmu dan memimpikanmu. Menurut orang yang terkoneksi denganmu ini, semua mimpi-mimpi yang terasa nyata itu adalah hal biasa karena dia memang sedang sangat menyukaimu. Dia melogikakan kejadian apapun tentang kamu.
Dia benar-benar tidak memahami jiwanya sendiri. Tidak heran jika hasrat seksual selalu kuat dirasakannya. Rasa takut juga sangat kuat. Insecurity juga kuat. Kebanyakan orang yang berdealing denganmu ini berada dalam energi keraguan-raguan tentang hubungan antara kalian berdua. Apalagi rasa insecure tinggi yang dimilikinya mengarahkannya kepada pikiran buruk, seperti tidak mungkin orang seperti kamu akan menyukainya, atau mengira kamu sosok santun dan agamis tidak cocok untuknya yang terlalu gaul. Saat pertama kali bertemu denganmu dia benar-benar tertutup pada hal-hal yang bersifat spiritual, jadi, apapun yang berhubungan dengan hubungan jiwa seperti soulmate, twin flame, atau past life tidak pernah ada dalam pikirannya. Bagi orang yang terkoneksi denganmu ini, cerita seperti soulmate, twin flame dan hubungan past life hanya dongeng belaka. Dia sangat suka masuk ke dalam hubungan dengan orang banyak tanpa menetapkan batasan-batasan pada dirinya sendiri. Akibatnya, kehidupannya sering sekali disetir oleh keinginan orang lain atau disetir oleh ego dan ambisi. Orang yang terkoneksi denganmu ini juga tidak bisa berkata tidak. Itu sebabnya dia terjebak dalam hubungan-hubungan yang tidak sehat dan toksik. Dia bahkan kesulitan keluar dari hubungan-hubungan tidak sehat dan toksik. Ada suatu momen di mana kamu dan orang ini pernah saling berbicara, atau ada satu kalimat yang kamu bagikan di media sosial yang dibacanya. Perbincangan itu sangat mengena pada dirinya dan menginspirasinya. Kamu membuatnya kagum dan bisa menyentuh hatinya walaupun sampai saat itu cakra jantungnya masih tertutup. Terlihat pergerakan energinya yang mulai mencari-cari tentang dirinya sendiri. Tarikan kuat untuk mengenali dirinya sendiri mengarahkannya mengenali orang-orang di sekitarnya. Walaupun kamu jarang berbicara dengan orang ini, tetapi setiap kali kamu bisa berbincang atau terkoneksi dengannya dia selalu terinspirasi. Kamu yang autentik dan tersambung dengan cakra jantung yang sudah terbuka, selalu mengatakan kebenaran yang dicarinya. Jauh di dalam diri orang yang terkoneksi denganmu ini, apapun yang kamu katakan seperti jawaban yang selama ini dicarinya, apalagi kamu selalu menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak pernah mencoba menjadi orang lain sedangkan orang yang terkoneksi denganmu sering sekali kehilangan dirinya sendiri. Akibat tidak bisa menetapkan batasan untuk dirinya sendiri. Semakin lama terkoneksi denganmu dia juga sering sekali mendapatkan tanda-tanda dari semesta. Tetapi dia selalu menyambungkan tanda-tanda tersebut dengan kata kebetulan. Dia selalu mencari penjelasan secara logika daripada mencari jawaban melalui emosi. Walaupun beberapa kali kamu mencoba mengatakan bahwa kalian berdua bertemu karena memiliki ikatan batin, dia tetap akan menyambung semuanya dengan logika. Akan sulit bagimu menyadarkan orang yang berdealing denganmu tentang arti emosi atau tentang rasa dalam cakra jantung, karena selalu akan disambungkannya dengan logika. Ibaratnya, kamu terkoneksi dengan seseorang yang menguasai rumus matematika, sedangkan kamu berjiwa seni yang menciptakan karya seni melalui rasa. Tetapi koneksi antara kalian berdua bisa mendorong dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Dia mulai bisa menjadi dirinya sendiri dengan berani menolak keinginan orang lain yang tidak sesuai dengan keinginannya. Contohnya keinginan orang tuanya yang terlalu banyak menuntut mulai bisa ditinggalkan. Orang yang terkoneksi denganmu ini secara perlahan mulai mengenali batasan dirinya sendiri. Dia juga mulai meninggalkan kebiasaan mengikuti keinginan teman-teman dekatnya. Sebenarnya orang yang terkoneksi denganmu ini lebih suka menghabiskan waktu di rumah sambil mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Tetapi diri lamanya tidak pernah mau menolak ajakan dari teman di circle-nya karena dia selalu mengikuti kemauan orang lain. Namun sekarang dia mampu menolak dan mengikuti keinginan dirinya sendiri. Koneksi denganmu yang dirasakannya saat ini terlalu kuat dan mendalam. Dia tidak bisa berhenti memikirkanmu hampir di sepanjang hari. Seakan-akan semua yang ada dalam dirinya selalu mencari kehadiranmu. Keadaan ini membuatnya kewalahan dan memaksanya menghindari koneksi antara kalian berdua. Tidak heran jika akhirnya orang yang berdealing denganmu memilih mengghosting kamu atau tidak mau lagi memulai komunikasi.